Kayak gini lah penampakan motor gua ya. Ini gua ganti ya. Yang paling ini lampunya pakai merek TK Racing. Ini bannya udah gua ganti, asalnya pakai ban. Di sisi lain ya, skill apa yang bisa gua kembangkan gitu. Nah makanya gua pakai trail aja gitu, dua alam lah istilahnya. Sering yang banyak dua alam gitu ya. Selamat datang di channel gua ARF27. Asik. Kali ini gua baru pulang dari Siable ya. Dan ada yang nanya katanya, "Bang, tolong review motornya dong." Nah, pengen nge-review motor gua gitu ya. Kebetulan juga ini aduh beres cuci ya. Ya kalau menurut gua sendiri sih di motor ini ya belum ada yang istimewa gitu ya. Nggak kayak motor orang-orang. Kalau supermoto sih biasanya part-partnya bagus gitu ya. Aplikasinya kayak bahan CNC atau pakai part SE gitu ya. Kalau gua sih ini belum ada yang istimewa ya, masih dari nol lah, bisa dibilang dari nol ya. Jadi alasan gua beli KLX itu karena ini sih, ada alasan tertentu gitu ya, ada filosofinya. Jadi awalnya gua sih pakai Matic ya. Maticnya itu Beat Carbo, pasti pada tahu lah Beat Carbo ya, yang kayak gimana. Nah gua awal pakai Beat Carbo itu waktu SMP ya. Nah dari situ gua mulai memahami konsep-konsep modifikasi gitu ya. Karena gua pakai Matic ya, gua ini lebih ke, dulu sih trennya ini ya tailloop ya. Gua ikutan ke ini modifikasi tailloop itu ya, Thailand gitu. Terus udah itu ternyata ada kategorinya gitu ya. Ada apa ya, kalau gua dulu ya ikutnya itu pure Motai sama baby Motai ya. Nah kalau yang pure Motai itu konsepnya itu lebih ke Thailand murni gitu ya, karena pure ya gitu. Nah jadi ya gua pakai ini, tapi nggak ikut kontes ya, cuman motor penikmat modifikasi aja gitu. Nah kalau yang pure Motai kayak gini ya, jadi dia tuh pakai ring 17. Nah beberapa tahun kemudian ya gua ganti lagi konsepnya jadi baby Motai. Nah kalau yang baby Motai kayak gini ya. Jadi bedanya cuman di ini sih, baby Motai sama pure Motai bedanya di besarnya ring pelek ya. Kalau yang pure Motai 17, kalau yang baby Motai 14 ya. Jadi pelek orinya gitu. Nah udah itu ya gua pindah ya ke kota. Dan masih pakai ya Beat itu. Cuman ya harus lu tahu ya, jadi Beat itu tuh sebenarnya gua beli patungan sama ortu gua. Jadi dulu sih budgetnya pas-pasan ya.
Gue belinya yang sebelahan gitu, cuma dimodif-modif. Nah, waktu ke kota kan ya gue tampilan gak pakai spion, warnanya biru, terus knalpotnya berisik ya, platnya gak dipasang lagi gitu. Ah udahlah, melanggar semua gitu. Nah, dari pengalaman gua di kota pakai Beat itu ya, aduh, kalau nemu polisi itu ketar-ketir banget asli. Jadi nemu polisi di stopan atau di putar balik gitu, wah gua auto ngehindar lah gitu, takut lah. Soalnya kalau ketilang udahlah itu keambil gitu. Wah, ya STNK-nya juga ya pajaknya mati gitu, mau apa lagi. Nah, dari situ gue capek ya, jadi buron gitu, takut terus sama polisi. Akhirnya gue ya ini sih ganti motor ya. Tadinya sih gue mau Ninja R ya. Ninja R itu karena super keep ya, enak kalau di kota kayak lurusan gini kan, kenceng-kenceng gitu ya. Cuman di sisi lain ya gue sih kurang lah, dan mikir lagi gitu ya, misalkan gue pakai motor yang Ninja gitu ya, skill apa yang bisa gue kembangkan gitu. Nah, makanya gue pakai trail aja gitu. Nah, akhirnya gue beli trail, terus dapat ya KLX gitu. Nah, dari sini gue mulai memahami ya gitu modifikasi trail gitu. Terus karena trail itu bisa dua alam lah istilahnya. Sering yang banyak dua alam gitu ya, bisa di gunung, bisa di kota ya. Cuman bagusnya lebih bagus gitu ya, ganti ban ya, ban bulat kalau di jalan. Terus kalau di gunung ya pakai ban itu trail yang orang banyak nyebut sih ban tahu ya. Nah, jadi ini sebuah tantangan gitu ya buat gua gitu, bisa nambah skill baru. Aduh, kenapa nih becek, kayak ada yang bocor. Kalau pakai supermoto gimana gitu ya, ngulik skillnya gitu. Kalau pakai terabasan gitu, gimana ngulik skillnya. Kayaknya sih lebih ke nguji adrenalin ya. Soalnya kayak ini sih freestyle gitulah supermoto mah ya. Kalau terabas mah kayak nanjak, ditanjakan gitu, atau kayak lompat-lompat gitulah. Nah, jadi inilah alasan gua beli trail itu, karena gua ingin ngembangin skill baru gitu ya dari motor yang gua pegang sekarang gitu. Ntar bentar lagi gua mau review ini ya, motor gua seperti apa sih penampakannya gitu ya. Karena ini gue belinya ya sama auto gua, biasa patungan lagi gitu. Gue beli motor ini bekas ya, jadi ini tuh katanya sih ya, tangan pertamanya itu suka main terabas. Jadi gue tuh tangan ketiga ya yang punya motor ini. Yang tangan pertama itu suka terabas, kelihatan sih dari motornya. Waktu dulu ya gua pernah buka-buka ya, bongkar gitu, banyak tanah gitu ya di sela-sela rangka
gitu ya, atau di bagian lainnya gitu. Nah kalau yang tangan keduanya ini anak kampus gitu. Nah kalau yang anak kampus ini kayaknya ngerubah deh, dari motor trail udah jadi supermoto gitu ya. Nah dan udah itu pindahlah ke gua gitu ya, tangan ketiganya gitu. Kalau trail kan banyak ya gitu, ada CRF, ada WR gitu ya. Nah tapi gua ambil KLX ini karena ya nyesuaiin sama budget gua gitu ya. Terus gua juga sih pengennya yang karbu gitu ya. Nah karena kalau karbu itu enteng lah gitu, nggak perlu khawatir habis bensin gitu ya. Kalau injek ya habis bensin itu nggak tahu ya, katanya sih harus apa ya, ada yang dibenerin gitu. Gue juga gak tahu bener sih apa yang kendalanya gitu pakai injek kalau habis bensin. Nah jadi kayak gini lah penampakan motor gua ya. Kita bahas ya dari depan dulu. Ini masih standar semua ya, ini mah gak ada part yang istimewa. Ini gua ganti ya gas, pakai gas spontan YZ, karena gas spontan yang waktu enggak, gas orinya ya, karena terhubung ya ke saklar yang ini. Nah itu si kabel gasnya itu baret gitu ya, jadi pas gua lepas gas itu gak bener gitu. Terus ini baut-baut bekas gua ya. Udah itu apa lagi ya, stangnya ini Expedition ya, bawaan dari pemiliknya ya gitu, pemilik yang ke satu kedua. Apalagi masih ori ya ini. Terus ini aduh sobek ya, jatuh ini di parkiran, jatuh sendiri sih motornya gara-gara standarnya ketinggian. Udah itu ini masih ori ya, headlamp. Paling ini lampunya pakai LED ya, ini yang warna putih. Terus ini bannya pakai Corsa R46, peleknya pakai sprint ya. Jari-jarinya gue gak tahu ini pakai apa, sama tromolnya juga kayaknya yang biasa sih. Terus ini disnya pakai merek Expedition. Kita pindah ya ke bagian tengah. Joknya masih ori sih. Iya gak tau sih, udah ganti kayaknya. Nah, ini bekas kucing ya. Bodinya ori, gak tahu ini kayaknya dicat ulang deh sama yang pemilik sebelumnya. Udah itu, nah ini karbunya gue udah ganti ya, karena karbu yang sebelumnya itu kan pakai PE 28 yang biasa ya, yang KW apa gitu ya, KW super gitu KW apa. Nah karena gak normal gue ganti pakai merek TK Racing. Udah itu, nah ini mesinnya katanya sih panas gitu ya, kata mekanik gitu. Kayaknya udah naik sih, udah oversize ya. Ke curiga sih gak tahu 61 ya, pistonnya itu pakai 61. Terus ini knalpotnya gak tahu pakai knalpot apa ini ya, kayak knalpot lokal ya, knalpot apa ya. Gak tahu gua sih.
Terus ini masih ori, ini baret-baret ya lecet. Nah ini paling pakai engine guard, terus ini plat besi ya buat plat nomor. Pindah lagi nih bagian belakang, ini spakbornya aduh. Pakai apa ya, ini kopi KTM ya, gak tahu KTM berapa gitu. Nah ini plat nomor di sini. Terus nah ini bannya udah gua ganti, asalnya pakai ban IRC Roadwinner ya, ban ori itu sih apa, motorsport ya. Udah ini mau habis, nah gua ganti. Ini ukurannya 130 karena arm ini ya KLX gak bisa pakai arm gak bisa pakai ban yang 150, mentoknya di 130. Kalau misalkan di 150 kan itu lebih lebar ya. Nah dia bisa mentok ke sini atau ke rantai. Ini juga rantai sih sebenarnya udah mentok, cuman gua ini pakai spacer, terus ininya tromolnya di setel lagi gitu, setel ulang di sebelah sini gitu, biar gak mentok ke rantai bannya, jadi aman ini ya. Nah ini sama kayak yang depannya, peleknya pakai sprint, jari-jarinya yang biasa, terus tromolnya juga ini yang biasa. Udah itu apa lagi ya? Gak ada sih, gak ada yang istimewa ya. Kalau mungkin kita ganti konsep ya. Intinya tunggu aja di video yang selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Nantikan video selanjutnya. Dadah.